Saya masuk ini karena menanggapi Pak Dani yang selalu mencuplik kata-kata saya pada waktu saya tidak ada di room. Saya mau share screen dulu. Tapi kalau dikatakan ini yang dimaksud Pak Dani itu sebenarnya bukan hati nurani, tetapi memang ajaran Islam. Jadi itu kalau kita melihat memang spirit atau rohnya memang seperti itu. Bisa share screen karena saya tidak pernah ngomong tanpa data. Silakan Bu. Jadi kalau kita lihat memang kalau menghina Nabi Muhammad karena Muhammad identik dengan Allah itu memang hukumnya harus dibunuh ya. Kalau dia kafir, dari kafir maka dia akan diterima tobatnya. Jadi ada beberapa pendapat para ulama. Kalau dia tadinya kafir, tapi kalau dia muslim maka hukuman mati tetap harus diberlakukan. Nanti kita lihat pendapat para ulama. Anda bisa lihat ini yang saya share screen ini adalah 40 orang yang diperintahkan untuk untuk dibunuh oleh Muhammad. Rata-rata ini adalah seorang pembuat puisi. Jadi ya, nih lihatnya Asma binti Marwan, dia menentang Muhammad dengan membuat puisi dan memprovok orang, itu disuruh dibunuh. Kemudian Abu Afak ini seorang puisi, jadi dia seorang pujangga. Ya ini banyak sekali, saya bisa tunjukkan bahasa Indonesianya juga ada. Dari 40 orang ini tuh rata-rata nyindir, tapi ya nyindir dengan membuat puisi, mengolok-olok. Nah ini disuruh diperintahkan untuk dibunuh. Ya, sekarang kita lihat berapa yang sebagai pujangga. Ya, ini saya lihat bahasa Indonesianya karena saya tahu Anda nggak bisa bahasa Inggris, Pak Dani. Ya, ini Anda lihat ini Fartana, ya contohnya dia sering membacakan puisi yang melecehkan Muhammad. Tariannya selalu menampakkan gerak-gerak yang katanya mabuk dan cabul. Ya dihukum mati. Ya. Terus apalagi ini Anda bisa baca Huwairits bin Nafiz bin Wahab, seorang pembuat puisi juga, pujangga. Dia terkenal karena penghinaan yang besar terhadap Muhammad dan kebencian yang mendalam. Diperintahkan untuk dihukum mati. Bahkan ada yang nenek-nenek tua yang umur 80-an itu karena menghina Muhammad, itu dia dihukum matinya dengan cara dibentangkan di antara dua unta, kemudian tubuhnya terbelah. Ya. Kemudian ini saya bacakan lagi Ka'b bin Zuhair, dia juga seorang pembuat puisi, pujangga yang menjelek-jelekkan Muhammad dengan puisinya. Kemudian Haris bin Talatil, seorang pujangga. Jadi rata-rata nyindir aja itu harus dibunuh. Nah sekarang kita lihat apakah hukumannya, ini kalau kita lihat ya, ini bedanya Pak Dani, kalau Pak Dani, kemarin saya mengatakan apakah ada daftar orang-orang yang pingin saya gebukin mukanya dan pingin saya olesin tai di mukanya, banyak Pak Dani. Ya banyak, saya punya daftar, kan saya sudah bikin videonya. Tetapi kalau kita bicara itu bicara naluri ya Pak Dani ya, bicara naluri, tetapi kita lihat ajaran Islam dan ajaran Yesus. Ajaran Islam dikatakan, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengaku bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Kemudian dan melakukan sembahyang, bla bla bla. Ini memasang rantai di leher ya, sampai mereka masuk Islam. Kalau tidak mau, mereka akan menjadi dhimmi, ini kelas kedua, dan membayar jizyah. Ya. Nah, sekarang ini sikap Muhammad, kita lihat ini hukuman menurut ulama Anda. Kalau ada seorang wanita yang menghina, kemudian ada tadi ya saya tunjukkan beberapa orang membuat puisi dan sebagainya. Apakah hukumannya? Kita lihat. Ini pendapat para ulama Anda. Lalu Bu Adasa. Nah ini ya, ada seorang membuat jelas. Ya, kartunis aja dia bolehkan dibunuh? Jawabannya apa? Pendapat para ulama. Nah ini nih. Ada 3 nih. Kalau dia muslim ya, hukuman mati gugur, kemudian taubat tidak diterima, hukuman mati harus tetap dilakukan, taubat diterima, hukuman mati tetap harus dilakukan. Pendapat para ulama mengatakan yang ketiga nih. Yang ketiga ini yang harus dilakukan. Ya, jadi mayoritas menganut pandangan harus dihukum mati. Apalagi yang orang kafir. Jadi kalau dia menghina Muhammad, menurut pendapat para ulama, ya, orang yang menghina Muhammad sudah kafir dan orang kafir layak dipenggal kepalanya. Ya, Anda bisa cocokin. Sekarang kita lihat apa reaksi Yesus. Murid-muridnya sama Pak Dani, kalau lihat orang memang pengen dikerus, memang pengen diolesin tai itu mukanya. Ya, ini baca Lukas 9 ayat 51 lah sampai 56. Apa kata Yesus? Ya, tadi kita lihat reaksi Muhammad dan reaksi Yesus. Kalau Muhammad tersinggung sedikit, diperintahkan untuk dibunuh. Tapi apa kata Yesus? Kita lihat ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka memasuki suatu desa Samaria, tapi orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Ya, kemudian 2 orang muridnya yang terkenal dengan julukan Boanerges, anak-anak guru nih ya, Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ya, sama Pak reaksi kita sebagai manusia. Tapi Yesus berkata apa?
Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa lain. Yesus berkata, bukan untuk itu. Ya, dia datang untuk menyelamatkan. Sekarang kita lihat nih, ketika Yesus mau ditangkap oleh kepala pasukan karena dikhianati oleh Yudas. Anda bisa lihat nih Lukas 22 ayat 247 ya. Waktu Yesus masih berbicara, datang serombongan orang bla 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 bla, terus, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ya, kemudian Petrus mengambil pedang ya, dan dia menyerang. Ini loh Pak, yang dilakukan murid-muridnya secara manusiawi Pak. Dia menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Lalu Yesus berkata apa? Bagus Petrus, habisin aja itu, penggal aja lehernya, ngapain cuman kupingnya. Tapi apa kata Yesus Pak? Yesus berkata, sudahlah itu. Dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi Anda lihat ya Pak, inilah bedanya kuasa gelap dengan anak-anak terang. Kalau tadi Bapak mengatakan secara naluri, secara manusia, apakah kita tidak panas telinganya? Loh sama Pak. Kita juga pengen ngeruwes itu Pak. Tetapi Yesus berkata apa? Sudahlah itu. Karena apa? Kata kita anak-anak Tuhan. Ada Roh Kudus. Makanya kemarin kalau pada waktu Bapak masuk ke channel siapa? Waktu kita bicara channelnya Pak Bomom ya kalau nggak salah. Pada waktu saya pertama kali bertobat, ya itu punya dendam Pak di dalam hati saya. Sampai Tuhan kasih kayak video di depan mata saya sudah lupa peristiwanya. Dia kasih semacam peristiwa, kemudian Tuhan bilang kamu harus mengampuni orang ini. Padahal saya sendiri peristiwanya udah lupa loh. Tapi Tuhan bilang hati kamu sakit karena perbuatan ini, kamu harus mengampuni. Saya udah lupa peristiwa itu terjadi pada waktu saya masih kecil. Ya saya diperlihatkan lagi peristiwa itu di depan mata saya, dan Tuhan mengatakan kamu harus mengampuni orang ini. Kalau secara manusia nggak bisa Pak. Pengen kita keruas memang. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ini bedanya Pak. Ini bedanya yang namanya ajaran dengan oknum. Ya, nah itu yang harus kita tegaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Adasa. Ya, di tempat saya berisik ya, sorry ya. Tapi saya mau mau sampaikan ke Pak Dhani. Pak Dhani tadi Bapak bilang naluri kita nggak jujur, bohong. Tapi ini ternyata ajaran dong Pak. Bagaimana tuh? Ini bukan ajaran ya? Saya jadi bingung nih Pak. Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih Bu Adasa dan terima kasih kepada Ibu Sofiatul yang cukup panjang lebar. Suara Bapak nggak bagus Pak, pecah. Halo, suara bagus nggak? Ya, ini lebih bagus. Bisa. Silakan. Ya, kenapa saya katakan ajaran Islam itu serasi, sejalan dengan naluri manusia ataupun kodratnya manusia. Dan itu sudah dipraktekkan di muka bumi ini. Oke, berarti Pak Dhani mengakui itu memang ada di dalam ajaran Islam. Mohon jangan dipotong. Pak Dhani mengatakan ini kok dipotong, inilah kebiasaan. Tadi kami bagus saya berdehat. Jadi jangan dipotong supaya tidak konotasinya. Nah, ini tolong muhadasah teman-teman perhatikan, ingatkan teman-teman. Tadi kita bicara dialognya bagus. Tadi kita berdialog dengan bagus, tolong diingatkan. Pak Dhani mengakui itu ada di dalam ajaran Bapak. Jangan berdusta Pak, jangan pernah bohong di depan Sofiatul. Iya Pak. Sudah. Tadi saya berbicara, teman-teman berbicara, saya menanggapi dengan baik. Dan tadi kita kondusif. Saya paling batal telinganya kalau ada orang bohong. Pak Dhani kan udah biasa sama saya. Pak Dhani tahu kalau ada orang bohong telinga saya pasti batal. Pantaskah seperti ini? Ya, kalau Bapak muter-muter, Bapak Pak Dhani, juga pantaskah Anda Pak Dhani? Pantaskah Anda berbohong di depan seluruh masyarakat Indonesia? Gimana ya, ini? Silakan Pak Dhani, silakan. Tapi please Pak, jangan muter-muter, jangan manipulasi. Ajaran bukan. Kalau ajaran bilang ya, kalau tidak ya tidak. Please. Oke, sudah. Saya katakan ajaran Islam sesuai dengan hati nurani. Kenapa? Makanya orang yang jahat di dalam hadis saya katakan mungkar itu artinya kejahatan. Kejahatan harus dibasmi atau diberi hukuman. Faktanya sekarang di muka bumi ini, setiap orang melakukan kejahatan pasti mendapatkan hukuman. Kalau kita bilang sudahlah, enggak ada penjara. Buang aja penjara itu ke laut. Buang tahanan itu untuk apa itu penjara itu? Orang melakukan kesalahan ya sudahlah. Orang melakukan kejahatan ya sudahlah. Ampuni saja. Pak Dhani, gimana? Bapak salah, Pak. Pak Dhani, Bapak salah. Itu persepsi Bapak sendiri. Tidak ada dalam kekristenan seperti itu. Makanya orang-orang Eropa dasar hukumnya, hukum positif di negaranya itu dulu-dulunya dibuat dasar hukum berdasarkan iman Kristiani. Itu bahkan itu digunakan di Indonesia, Pak. Jangan bukan Bapak menyimpulkan sudahlah, tidak.
Bapak tuh ngaco. Dari tadi Bapak yang diminta jelas, tegas katakan ada nggak itu di ajarannya. Nggak usah muter-muter. Ajaran Bapak sesuai dengan hati nurani. Yang Bapak gambarkan hati nurani yang tadi itu adalah orang main hakim sendiri karena bela agama. Udah, itu yang tergambar. Tapi Bapak mau muter-muter kemana-mana, please Pak. Ruang saya bukan ruang untuk Bapak berpidato. Enggak, saya nggak terima yang seperti itu. Itu Bapak bermain manipulasi kata, mengacaukan, tapi sebenarnya kita udah dapat intinya. Gitu. Kita udah dapat. Cuman Bapak ngebuang-buang waktu kami doang. Gitu. Udah kita udah dapat. Jadi Bapak nggak usah berceramah-ceramah lagi. Buat saya itu yang tadi itu yang Bapak ngomongin itu buang-buang waktu. Udah jelas kok. Sudah. Oke, baik. Bu Sofiatul masih ada yang mau disampaikan? Oh, sorry, belum saya naikin. Bu Sofiatul masih ada yang mau disampaikan terkait dengan bagi saya begini, lebih saya menghormati orang yang jujur. Artinya seperti ini. Seperti yang dikatakan Napoleon Bonaparte, saya seorang muslim yang taat, ya, itu adalah tugas saya, ya. Memang itu dia akui. Dia seorang muslim, itu ajarannya. Bagi saya lebih respect orang yang jujur. Karena kalau orang nggak jujur, bagaimanapun dia tidak akan pernah menemukan kebenaran. Hanya orang yang jujurlah yang dia akan ketemu dengan kebenaran dan dengan jalan yang lurus itu. Bagi saya lebih respect dengan orang jujur daripada muter-muter. Saya paling nggak suka orang munafik. Iya, setuju. Saya juga, Bu. Saya nggak setuju dengan kemunafikan bermain kata, padahal udah jelas gitu. Garisnya udah jelas. Ajarannya tadi itu udah contoh-contoh dari Nabi ada. Tadi Bu Sofiatul bilang 40, yang saya baca 44. List orang yang dibunuh dan yang diorder pembunuhannya oleh Nabi Muhammad itu yang saya baca adalah 44. Betul, itu karena sindiran, itu dibunuh, karena puisi dibunuh. Itu naluri. Kalau dari penjelasannya Pak Dani membalas gitu. Tapi buat saya itu roh dari si iblis. Karena si iblis lah, kalau buat saya, menurut ajaran kami ya Pak, tidak ajaran Bapak terserah apa. Roh dari si iblis itu dikatakan itu maunya membinasakan. Tadi udah dibaca oleh teman kita, sejak semula itu si iblis memang maunya membinasakan. Gitu. Nah, buat saya itu yang digambarkan oleh orang muslim itu klop. Mulai dari Mui tadi yang memaklumi perbuatan penganiayaan brutal bela agama dengan tai. Kemudian Pak Dani memaklumi juga, dia mengatakan itu naluri manusia. Gitu. Ya, kemudian dari netizen 73%, 75% itu mendukung, bersuka cita, mengatakan itu baik, mengatakan itu benar, mendukung. Klop. Sudah. Jadi yang digambarkan ke kami itu terlalu mengerikan. Saya ada di sini, saya mau mengajak teman-temannya karena ini waktunya udah mau, saya harus ada di RPM, sorry. Saya mau katakan Indonesia itu mewariskan budaya luhur dari dulu. Dari nenek moyang kita. Itu perginya kemana saudara-saudara? Saya menangis mengatakan itu, teman-teman. Perginya kemana budaya Indonesia yang luhur yang selama ini kita banggakan? Kemana perginya? Itu terakhir dari saya. Teman-teman, hidupmu kitab terbuka, dibaca oleh sesamamu. Zaman gini zaman sibuk, zaman orang begitu sibuknya, sampai untuk membaca kitabnya pun dia harus menyediakan waktu, benar-benar sungguh-sungguh mencari waktu, apalagi membaca kitabmu. Jadi mereka itu melihat dari kamu apa isi kitabmu. Kamu nggak bisa memaksa dunia menggunakan kacamata kamu. Kamu nggak bisa memaksa dunia sepaham dengan kamu. Apa yang dilihat dunia berbeda dengan apa yang kamu harapkan. Yang dilihat dunia itu adalah apa yang kamu tunjukkan, bukan apa yang kamu katakan. Jika agamamu memang agama yang baik. Saya mau nambahin sedikit terakhir dong, ini saya pergi soalnya. Oke, silakan.
Ya, tadi yang disinggung mengenai seorang guru Samuel Paty yang dibunuh di Perancis karena laporan seorang anak 13 tahun. Itu ketika sudah dibuka di pengadilan, anak ini ternyata berbohong. Ya, jadi guru itu tidak pernah menunjukkan kartun atau karikatur Muhammad. Ya, jadi anak ini bohong, dia takut mau dikeluarkan dari sekolahnya, kemudian dia mengarang cerita itu, ayahnya menyebarkan ini ke media sosial, dia menghasut, ya, jadi mengkeluarkan ini semacam kalau sekarang mungkin di YouTube, Instagram dan sebagainya, ya. Jadi dia memframing. Nah, inilah yang dilakukan oleh kristolog yang mengaku YouTuber, ya. Mereka memframing sehingga menghasut massa, kemudian orang ini ada yang membunuh. Tapi terbukti ketika sampai di pengadilan anak ini berbohong. Jadi betapa liciknya ya ketika kalian memframing seseorang ya di YouTuber ya, di YouTube ataupun di saya nggak tahu lah pokoknya di media sosial ya. Kemudian kalian menyebarkan berita bohong. Karena kebohongan itu kalau diberitakan terus-menerus itu menjadi satu kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, sayangnya di dalam kalangan muslim kita tahu bahwa mereka itu tidak pernah diajarkan untuk mengevaluasi data. Seperti dalam video saya sebelumnya. Mereka diajarkan untuk menghafal. Jadi mereka tuh diajarkan untuk kamu dengar, kamu taati. Jadi apapun yang kamu dengar, itu mereka anggap data informasi itu benar. Jadi belum sampai pada taraf dia bisa mengevaluasi data dan informasi nggak jauh-jauh. Jadi ternyata Pak Dhani tidak update dengan berita kasus Samuel Paty yang ada di Perancis. Makanya saya kemarin waktu diskusi dengan Muslim juga dia mengatakan apakah ini ajaran Kristen membuat karikatur Muhammad majalah Charlie Hebdo. Jadi dia tidak tahu kalau Charlie Hebdo itu bukanlah majalah Kristen dan Charlie Hebdo itu sudah membuat karikatur penghinaan atas Paus, atas Bunda Maria, atas Yesus ya, dihina, dibikin karikaturnya, tapi orang Kristen kagak ada yang gerak. Ya, karena kita tahu orang gila kalau kita tanggepin kita jadi gila. Ya enggak? Jadi orang Kristen nggak ada yang bereaksi. Cuekin aja mereka. Kenapa? Karena dasar iman kita sudah kokoh gitu loh. Ya, iman kita tuh nggak goyah dengan hal-hal begituan. Kamu mau menghina Yesus, mengatakan ini begini-begini. Kerjaan kita hanya meluruskan, tapi iman kita nggak goyang dengan hal penghinaan. Ya, padahal kalau mau kita list YouTuber yang menghina, itu banyak sekali buah dasar. Ya, itu aja kayaknya dari saya. Ya, oke, saya tambahkan satu lagi terakhir. Yang bisa menista agamamu adalah kamu sendiri. Jangan heran kalau kata tai itu nanti akan menempel kepada agamamu. Sorry, maaf saya harus mengatakan itu, tapi tunggulah, lihat, saksikan. Oke, teman-teman, sekali lagi Indonesia kita harapkan adalah Indonesia yang cerdas, berkarakter. Ya, kita di sini membuka pemikiran bersama ASKRI. Satu iman, satu tujuan. Terima kasih teman-teman udah bersama-sama dengan kami.